Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya membuat tas rajutan berbentuk piramida. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang Indo Milky dan hook 6/0 dari Tulip. Buat slip knot, lalu buat 30 chain. Masuk ke chain sebelumnya, buat 3 single crochet di dalam satu lubang. Lalu masuk ke chain berikutnya, buat 27 single crochet. Chain yang paling ujung diisi dengan 3 single crochet di dalam satu lubang. Lalu masuk ke sisi sebelahnya, buat 27 single crochet. Jumlahnya menjadi 60 single crochet. Gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Baris kedua buat 1 chain, lalu buat single crochet di setiap stitchnya. Jadi jumlahnya sama, ada 60 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch 2 kali. Baris ketiga kita mulai membuat pola motifnya. Buat awalan 3 chain. Lewati 2 stitch di bawah, masuk stitch berikutnya, buat 2 double crochet. Tiga chain, 2 double crochet di lubang yang sama. Lewati 2 stitch, lalu buat 1 double crochet. Ulangi lagi membuat pola motifnya. Lewati 2 stitch, buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet di lubang yang sama. Lewati 2 stitch, lalu buat 1 double crochet. Lanjutkan mengulang pola ini 1 putaran. Setelah selesai, untuk menggabungkannya masuk di chain ketiga yang awal tadi dan buat slip stitch di sini. Baris keempat, buat awalan 2 chain, lalu buat front post double crochet. Lewati 2 stitch, masuk ke tengah motif, buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet.
Lewati 2 stitch, lalu buat front post double crochet. Lewati 2 stitch, masuk ke tengah motif, buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet. Lewati 2 stitch, lalu buat front post double crochet. Lanjutkan pola seperti ini 1 putaran. Setelah selesai untuk menggabungkannya, masuk di front postnya ini ya, buat slip stitch di sini. Baris ke-5, caranya sama seperti baris ke-4, awalan 2 chain lalu buat front post double crochet, lewati 2 stitch, lalu buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet. Jadi pola motifnya sama ya, seperti di baris ke-4. Lanjutkan 1 putaran dan untuk baris berikutnya tinggal mengulang cara yang sama sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Di sini polanya saya ulangi sampai di baris ke-13. Setelah selesai, buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan gunting. Rapikan sisa benang. Sekarang kita akan membuat pola lembarannya atau bagian tutupnya. Ambil benang warna lain dan buat slip knot. Untuk rajutan yang pertama ini dilipat dulu jadi 2 seperti ini, diluruskan dan dilipat ya. Diawali dari tengah motifnya, ambil benang yang sudah dibuat slip knot, lalu buat 3 chain dan 2 double crochet di dalam rongga. Lewati 2 stitch, buat front post double crochet. Lewati 2 stitch, masuk ke tengah motif, buat 2 double crochet, 3 chain dan 2 double crochet. Lewati 2 stitch, lalu buat front post double crochet. Masuk ke 3 rongga, buat pola motif yang sama. Jadi hasilnya ada 4 motif seperti ini. Di bagian ujung lewati 2 stitch, lalu buat 3 double crochet di dalam 1 rongga. Jadi untuk awalan dan akhirannya sama seperti ini, ada 3 double crochet. Baris kedua pola lembaran, buat 3 chain dan dibalik. Masuk di lubang yang sama, buat 2 double crochet. Lewati 2 stitch, lalu buat back post double crochet. Lewati 2 stitch, lalu buat 2 double crochet, 3 chain, 2 double crochet. Lalu buat back post double crochet. Di bagian ujung lewati 2 stitch, lalu buat 3 double crochet di dalam 1 lubang. Untuk baris berikutnya ulangi cara yang sama, membuat pola motif baris 1 dan baris 2, kerjakan bolak-balik sampai di baris 15. Selesai 15 baris, lalu dilipat ke dalam seperti ini, kemudian buat 1 chain,
Saya putar dulu, baru disatukan kedua sisinya ini dengan single crochet. Gabungkan setiap stitchnya dengan single crochet. Di bagian akhir buat slip stitch, lalu buat satu chain, putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Kalau dibalik hasilnya seperti ini ya, dari luarnya nampak lebih rapi. Sekarang kita buat talinya. Caranya masuk di bagian sudut alasnya tadi, ambil benang yang sudah dibuat slip knot. Lalu buat chain sepanjang yang diinginkan. Kalau punya saya ini saya buat kurang lebih sebanyak 90 chain. Masuk di lubang yang sama, gabungkan dengan slip stitch, lalu buat slip stitch di setiap chain ini tadi. Jadi buat slip stitch 90 kali. Masuk di lubang yang sama, buat slip stitch, lalu putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benangnya. Masukkan talinya ini ke bagian tutup, masuk ke rongga-rongga motifnya. Kita lanjut membuat pola bunga puff, buat magic ring. Lalu buat satu chain dan 5 single crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Lalu buat 3 chain. Masuk ke stitch berikutnya, buat 5 tusuk puff. Kait benang dan selesaikan, lalu buat 3 chain, masuk di lubang yang sama, buat slip stitch. Ini sudah jadi satu kelopak bunga puff, ulangi 4 kali lagi. Buat 3 chain, masuk ke stitch berikutnya, buat 5 tusuk puff. Selesaikan, lalu buat 3 chain dan slip stitch.
Setelah selesai mendapat 5 kelopak bunga, sisakan benang agak panjang lalu diputus dengan gunting. Untuk putik bunganya saya ganti dengan warna kuning, buat slip knot, lalu buat 3 chain. Kembali ke chain pertama, buat 4 tusuk puff. Selesaikan lalu buat 1 chain, sisakan benang sedikit lalu putus benangnya dengan korek. Ikatkan kedua ujungnya lalu dirapikan. Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama. Lalu gabungkan 2 bunga dengan cara diletakkan di depan dan di belakang tali, kemudian dijahit menggunakan jarum tapestri. Untuk menjahitnya jangan sampai mengenai talinya supaya nanti bunganya bisa digeser-geser. Lalu saya buat daun di bagian tengah talinya. Ini fungsinya untuk stopper, jadi saat kita menggeser bunganya nanti tidak terlepas dari talinya. Buat slip knot, lalu buat 7 chain. Ke chain sebelumnya buat 1 single crochet, 1 HDC, 2 double crochet, 1 HDC, 1 single crochet. Putar benangnya ke bawah, lalu buat 2 single crochet di lubang yang sama. Ke stitch berikutnya buat 1 HDC, 2 double crochet, 1 HDC, dan 1 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Lalu buat 2 chain, masuk ke tengah-tengahnya buat slip stitch 7 kali. Masuk ke pola tali lagi dan buat slip stitch dan ulangi membuat pola daun seperti yang sudah kita buat ini tadi. Setelah selesai putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.